Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dukadi Pamungkas dengan NIM 240606123 1401174 dari Departemen Informatika Universitas Diponegoro. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah tugas besar ASA saya yang berjudul Perbandingan Algoritma Dynamic Programming, Branch and Bound, dan Simulated Annealing dalam optimasi pemilihan vendor material bangunan berdasarkan rencana anggaran biaya pada simulasi proyek pembangunan gedung bertingkat. Jadi seperti yang bisa dilihat di abstraknya tuh, di sini dalam manajemen konstruksi, pemilihan material adalah salah satu keputusan paling krusial. Jadi kegagalan merencanakan anggaran dengan baik bisa berujung pada pembengkakan biaya atau penurunan kualitas bangunan. Jadi singkatnya pada penelitian ini saya mensimulasikan proyek pembangunan gedung 3 lantai seluas kurang lebih 2.000 meter persegi dengan anggaran 1,8 M. Jadi anggaran ini tuh harus dialokasikan dengan memilih 41 vendor dari masing-masing 25 kategori material seperti yang bisa dilihat pada tabel mana? Nah, tabel satu ini. Jadi ada kategori material, ada tiang pancong, batuan ready mix, semen, besi beton, hingga granit tobi, dan kursan aluminium. Setiap kategori memiliki 4 pilihan vendor dengan harga dan kualitas yang berbeda. Jadi total kombinasi yang mungkin adalah 4 pangkat 25 berarti. Sekitar 1,1 kuadriliun kombinasi. Jadi permasalahan ini tuh bisa dipecahkan dengan multiple choice scrap check problem yang dirumuskan secara matematis di sini ada 3 rumus ini. Jadi di mana kita memaksimalkan total skor kualitas terbobot dengan syarat total biaya tidak melebihi RAB. Tadi RAB-nya 1,8 M. Jadi memilih 25 material tersebut dengan memaksimalkan anggaran RAB dan tidak boleh lebih. Dan hanya boleh memilih tepat satu vendor per kategori. Itu mungkin untuk pendahuluannya. Lalu untuk mungkin penjelasan algoritmanya kali. Nah, jadi yang pertama tuh di sini ada saya menggunakan algoritma dynamic programming yang optimasi ruang. Jadi singkatnya tuh di sini dynamic programming membangun tabel yang menyimpan skor terbaik untuk setiap kemungkinan sisa anggaran menggunakan relasi rekurensi ini. Ini rumusnya. Jadi karena semua kemungkinan dievaluasi sistematis, dynamic programming menjamin solusi 100% optimal. Namun anggaran 1,8 M tadi itu dalam satu rupiah akan membuat array dynamic programming berukuran raksasa. Jadi kayak untuk menjalankan fungsinya tuh kayak butuh komputasi yang berat. Jadi oleh karena itu seperti yang dilakukan di sini, eh, dynamic programming menerapkan variabel scale vektor itu 1:50.000 sehingga kapasitas yang diproses cukup 36.000 per indeks saja, per indeks array. Nah, itu untuk yang dynamic programming sikatnya gitu. Lalu yang kedua itu ada branch and bound yang berbasis fraksional relaksional. Jadi singkatnya di sini tuh algoritma branch and bound itu menjelajahi ruang solusi seperti menelusuri poin keputusan, lalu melakukan pemangkasan yang dilakukan menggunakan 3 lapis kondisi. Ini ada 3 lapis. Jadi yang pertama ada batas kelayakan atau feasibility bound, menghentikan pencarian jika biaya saat ini ditambah kumulatif biaya minimum dari material tersisa yang sudah melebihi RAB. Lalu ada batas maksimum teoritis, max score bound, yaitu menggugurkan simpul jika skor saat ini ditambah kumulatif skor tertinggi material tersisa. Jadi tidak bisa melampaui base score. Lalu ada yang ketiga itu batas relaksasi linear atau LP bound, yaitu memanfaatkan algoritma fungsional graph snack sisa anggaran dilakukan secara perlahan berdasarkan urutan rasio gain score dibagi gain cost terbaik. Jadi jika estimasi batas akan relaksasi ini kurang lebih sama dengan base score, maka percobaan akan diberhentikan secara permanen. Jadi meski strateginya cerdas, kompleksitas nol mencapai O4 pangkat 25 seperti di sini. Jadi karena kompleksitasnya mencapai O4 pangkat 25, nah ya,
Nah, interupsi sinkron BAB ini, jadi untuk dibatasinya, saya memasang batas waktu 30 detik biar tidak terlalu lama dan meringankan untuk menjalankannya. Itu untuk yang brace and bound, singkatnya begitu. Lalu yang terakhir itu ada algoritma simulated annealing atau SA dengan arsitektur penalti dinamis. Jadi singkatnya tuh SA terinspirasi dari latar belakangnya tuh terinspirasi dari proses pendinginan logam. Jadi solusi yang lebih buruk masih bisa diterima dengan probabilitas yang ditemukan rumus ini. Nah, ini rumusnya. Jadi rumusnya itu makin tinggi suhu, makin besar kemungkinan menerima solusi buruk. Ini membantu SA keluar dari jebakan solusi lokal. Jadi karena SA bisa melampaui anggaran saat eksplorasi acak, jadi kita menggunakan, jadi saya menggunakan fungsi ini, fungsi penalti ini. Rumusnya, nah ini rumusnya. Jadi jika total biaya pelabuhan RAB, skor langsung dikurangi penalti raksasa sehingga algoritma kembali ke zona anggaran aman. Jadi itu untuk yang algoritma terakhir yang SA. Lalu eh mungkin apa lagi? Oh, hasil eksperimennya kali ya, hasil pembahasan. Jadi dynamic programming tuh di sini menghasilkan skor optimal dengan anggaran terpakai 1,799 M sekian, menyisakan sebanyak berapa ya? 240.000 mungkin dengan waktu 3,6 detik dengan memori 8.000 KB. Detail pilihan vendornya bisa dilihat pada tabel 2 ini. Jadi yang tabel apa yang dipilih itu pancang lokal, pionir beton. Nah, ini untuk opsi apa? Yang tadi ya, yang vendornya. Jadi untuk yang dynamic programming itu semua material strukturnya prioritas tinggi mendapat vendor hasil terbaik seperti Krakatau Steel dan Megador U, Megador UI sih Megador. Nah, Megador UL. Lalu sementara material prioritas rendah seperti AC dan pasir. Lalu yang Brace and Bond itu dihentikan di detik 30 setelah 2,1 juta knot dengan skor 2.615. Lalu akurasinya 99,7%, perbedaan paling mencolok dibanding DP ada di baris nih. Jadi kurang lebih ini kayaknya sama yang DP dengan Brace and Bond, cuma yang paling mencoloknya mungkin yang ini beton ready-nya itu. Lalu untuk simulator annealing SR selesai hanya dalam waktu 0,024 detik dengan memori 5,61 KB. Skornya bervariasi antara eksekusi seperti yang dibahas ini. Jadi untuk yang SA itu mana ya? Intinya SA itu saya menguji 3 kali run. Jadi jadi 3 kali run dan dapatkan skor 2556, 2551 dan 2576. Tentang akurasinya 97,2, 98,2 dan tadi 97,5. Jadi S1 memilih pasir Cor Super yang lebih mahal di baris kelima, di nomor 5 menurunkan kabel-kabel Indo yang jauh lebih murah di nomor 10 untuk tetap dalam anggaran. Jadi perbandingan waktu eksekusi ketiganya sangat mencolok seperti yang terlihat pada grafik. Ini karena SA waktu eksekusinya 0, jadi tidak muncul karena saking kecilnya. Jadi SA tuh paling cepat 150 lebih cepat dari DP dan 1000 kali lebih cepat daripada branch and bound. Itu untuk waktu eksekusinya, tapi untuk yang paling optimalnya tuh untuk menentukan yang pemilihan paling optimal tetap
dynamic programming. Jadi kesimpulannya ada 4 poin, mana kesimpulannya? Nah, ada 4 poin. Jadi 4 poin utama. Pertama, DP menjamin solusi optimal 100% namun membutuhkan memori besar dan bergantung pada skalaan. Lalu kedua ada branch and bound sangat hemat memori namun rentan timeout untuk dimensi besar. Jadi lalu yang ketiga ada SA terbukti paling efisien secara komputasi dengan pengorbanan akurasi 2,5% yang masih sangat dapat diterima. Keempat, untuk skala penggandaan yang nyata bisa mencapai ribuan material dan anggaran triliun rupiah, SA adalah pilihan aplikatif. Jadi saran pengembangannya antara lain memperbaiki teknik pemangkasan branch and bound serta mengoptimalkan memori dan program dengan hash map dan menghibridasi SA dengan tabu search. Itu mungkin untuk keseluruhan dan sarannya. Lalu untuk kodenya ini mungkin bisa dilihat sendiri di kitab repo milik saya. Sini udah ada lengkap datasetnya. Dan ini yang 25 kategori tadi. Sini ada fungsi algoritmanya masing-masing. Mungkin sekian. Mungkin itu saja sih yang dari saya. Intinya itu di sini tuh kayak memilih vendor material merek terbaik gitu yang dilakukan dengan multiple snack yang pakai algoritma dan programming, design bound, dan simulated analytic. Oke, sekian penjelasan presentasinya dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.